Baik, saudara, terkait penangkapan pelaku mutilasi di Tenjo Bogor, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Tribunnews Bogor, ada Amar di sana. Selamat sore Amar. Ya, selamat selamat sore rekan Ratu. Baik, Amar, bisa disampaikan terkait dengan penangkapan pelaku mutilasi yang korbannya ditemukan di Tenjo Bogor di dalam sebuah koper berwarna merah. Ini seperti apa kronologi penangkapannya? Lantaran dikabarkan pelaku ini ditangkap di tempat yang sangat jauh begitu. Oke, baik, terima kasih rekan Ratu. Jadi pada hari Rabu kemarin tanggal 15 Maret 2023 ya, tepatnya warga Kampung Baru Desa Singabangsa Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor itu sempat digegerkan adanya penemuan koper berwarna merah yang sangat misterius. Setelah warga tersebut penasaran kemudian mencoba melihat isi dalam koper tersebut, ternyata didapatinya terdapat potongan tubuh manusia, yang mana potongan tubuh manusia itu tidak utuh, yang di dalam koper itu hanya terdapat bagian badan dan kedua tangannya. Sedangkan untuk kaki dan kepalanya tidak ada di dalam koper tersebut. Nah, kemudian kejadian itu pun dilaporkan kepada pihak kepolisian, kemudian pihak kepolisian dari Polres Bogor melakukan olah TKP. Setelah itu didapatinya bahwa korban korban itu merupakan korban mutilasi. Nah, setelah dilakukan pengejaran terhadap pelaku selama kurang lebih 2 hari, pada hari Jumat kemarin tanggal 17 Maret 2023, pelaku berhasil diamankan oleh pihak kepolisian di wilayah Yogyakarta. Nah, pihak kepolisian juga sempat melakukan pengejaran dari titik awal, yaitu di apartemen yang berada di wilayah Tangerang. Begitu, rekan Ratu. Baik, ditangkap di Yogyakarta. Kemudian ini terkait dengan motif. Apakah sudah terungkap juga motif dari pembunuhan sadis mutilasi ini? Nah, untuk sementara dari keterangan pelaku terhadap pihak kepolisian bahwa motif itu dilatar belakangi adanya perintah dari korban terhadap pelaku untuk melayani nafsu dari si korban, yang mana nafsu itu dikategorikan memerintahkan si pelaku untuk melakukan handjob terhadap si korban. Akhirnya di situ pelaku entah bagaimana melakukan, sempat ada pertengkaran antara keduanya yang berujung si korban itu tewas menggunakan pisau. Nah, setelah korban itu tewas menggunakan pisau, si pelaku mencoba untuk membuang jasadnya. Karena jasad yang terlalu besar, maka si pelaku ini mencoba memotong tubuh korban menjadi beberapa bagian dan kemudian dimasukkan ke dalam koper. Begitu, rekan Ratu. Baik, kemudian tadi disampaikan bahwa motif pembunuhan ini dilatar belakangi oleh masalah seks begitu ya, Amar. Lalu sebenarnya apa hubungan antara korban dan juga pelaku mengingat keduanya sama-sama lelaki? Nah, itu untuk motif terkait adanya unsur LGBT di dalam kasus ini, pihak kepolisian masih mendalami kasus tersebut. Dan rencananya pihak kepolisian akan mengundang psikolog untuk mengetahui psikologis dari si pelaku ini sendiri. Dan juga si pelaku ini dengan korban itu awalnya hanya sebatas eh, langganan, dalam artian ini si pelaku ini awalnya adalah driver ojek online. Sedangkan si korban merupakan, maksud kami si korban ini merupakan driver ojek online, sedangkan si pelaku adalah translator bahasa Mandarin. Dan awal mula perkenalannya itu diawali dari si pelaku yang memesan ojek online, dan karena merasa ada kecocokan, akhirnya keduanya berkenalan dan juga hingga tinggal bersama selama 4 bulan di salah satu apartemen tersebut di wilayah Tangerang. Begitu, rekan Ratu. Mhm. Baik, kemudian untuk jasad yang ditemukan dalam koper merah tersebut adalah bagian badan dan juga dua tangan saja. Lalu untuk dua bagian lainnya, kepala dan juga kaki, apakah lokasinya sudah ditemukan dan apakah dua bagian tubuh tersebut juga sudah ditemukan oleh pihak kepolisian atau masih dalam proses pencarian, Amar? Nah, untuk potongan badan sendiri yang awalnya pelaku itu memutilasi korban menggunakan gerinda ya, kemudian setelah dipotong-potong
jasad korban atau bagian tubuh korban dibagi menjadi beberapa bagian dan dibuang ke tempat yang berbeda. Sedangkan untuk yang sudah ditemukan yaitu bagian badan dan kedua tangannya yang menjadi titik mula kasus ini terungkap di wilayah Tenjo. Sedangkan untuk bagian kepala dan juga bagian kedua kakinya, menurut pengakuan si pelaku, tubuhnya itu dibuang ke aliran sungai yang berada di wilayah Tangerang. Dan saat ini pihak kepolisian masih mencari dari potongan tubuh korban. Begitu rekan Ratu. Baik, kemudian terakhir Amar, ini terkait dengan pelaku dan juga korban. Apakah sudah ada tanggapan begitu dari pihak keluarga pelaku dan juga korban? Untuk sampai saat ini belum ada tanggapan dari keterangan dari pihak manapun selain dari pendalaman polisi yang selama 2 hari ini melakukan pengejaran terhadap pelaku untuk mengungkap kasus di balik mutilasi di dalam mayat di dalam koper berwarna merah ini, rekan Ratu. Begitu. Untuk sosoknya sendiri, apakah sudah diketahui terkait selain pekerjaannya dari pelaku dan juga korban, Amar? Untuk informasi yang kami himpun sampai saat ini baru mendapat informasi bahwa sebatas pekerjaan aja, bahwa si pelaku yang berinisial DA itu merupakan translator bahasa Mandarin, sedangkan untuk si korban yang berinisial R itu merupakan driver ojek online, begitu. Baik, terima kasih Amar atas informasinya. Kami tunggu update selanjutnya terkait kasus ini. Terima kasih Amar, selamat bertugas kembali. Baik, saudara, terungkap fakta baru dalam kasus pembunuhan mayat dalam koper yang merupakan korban mutilasi. Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin menjelaskan antara kedua pria yang terdiri dari pelaku berinisial DA 35 tahun dan korban berinisial R 43 tahun. Selama ini tinggal bersama di sebuah apartemen di wilayah Cisauk, Kabupaten Tangerang. Iman menjelaskan korban dan pelaku sudah hidup bersama selama 4 bulan. Sebelum keduanya tinggal bersama, saudara AKBP Iman Imanuddin menerangkan hubungan antara pelaku dan korban hanyalah sebatas langganan layanan transportasi ojek online. Korban yang bekerja sebagai translator bahasa Mandarin pertama kali mengenal pelaku yang menjadi driver ojek online. Karena merasa cocok, korban kemudian berlangganan hingga terjadi hubungan dan tinggal bersama. Motif pembunuhan sadis mutilasi ini karena pelaku tak mau melakukan permintaan korban. Saat itu korban meminta pelaku untuk melakukan hal yang tak senonoh. Sementara itu, saat disinggung mengenai adanya unsur lesbi, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT pada kasus ini, pihak kepolisian masih belum bisa menyimpulkan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.